Gokil sih, sumpah. The best. Pas udah diliatin, si Akbar pindah nih dari berdiri yang di sampingnya, terus berdiri di kedua kakinya. Diliatin sama dia, si Akbar ini ngomong, "Le, ini nggak tidur, kesurupan." Kesurupan? Iya. Pas ngomong, "Ini kesurupan," langsung si cewek itu tiba-tiba senyum. Turun aja. Kalau mau maksain ya nggak apa-apa, dibilang kayak gitu. Cuma jangan sampai sebelum maghrib itu udah harus di bawah. Kalau belum gimana? Ya bisa nggak balik. Bisa nggak balik? Iya, si Akbar ngomong kayak gitu. Selamat malam Bang Farhan. Malam. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Dari mana nih Bang? Dari Tambun ya? Iya betul. Lu sih jauh banget. Berapa jam lu kemari Bang? 1,5 jam kayak sama macet. 1,5 jam ya. Tapi thank you banget nih Bang. Gua respect sama lu nih. Udah mau hadir dan mau berbagi sebuah pengalaman pendakian ini di Gunung Salak. Nah pada saat itu kan lu sempat menolong salah satu pendaki nih yang sempat kesurupan. Betul. Itu tadi lu sempat bilang ini kesurupan kerak putih. Nah selain kejadian kesurupan nih Bang Farhan, sempat ngalamin kejadian apa lagi tuh Bang? Jadi ketika naik ini, gue nggak merasa lewat hutan bambu Bang. Oke. Cuma ketika turun, itu bambu itu ada, hutan bambu itu ada, dan kebentuk seperti lorong. Entah emang itu jalurnya ada atau gue kurang fokus. Cuma dalam diri gue nggak merasa lewat situ. Oke, nah untuk lebih jelasnya nanti bakalan diceritain aja kali Bang ya. Betul. Tentang pendakian lu ke Gunung Salak ini pada tahun 2022 Bang ya. Iya betul. Oke, namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua gak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua nih yang mempunyai kisah horor pendakian khususnya nih, dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, kalian bisa langsung DM ke Instagram besok pagi atau bisa kirim WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini nih. Mau gak mau, suka gak suka bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Orangnya jika tidak siap. Jadi awal mula pendakiannya itu, saya lagi nongkrong sama teman-teman nih di warkop. Tiba-tiba ditelepon sama si Akbar. Akbar? Iya. Oke. Ditelepon sama Akbar, saya angkat dong. Di telepon dia ngomong, Han, lu di mana? Kosong gak hari ini? Ikut gua yuk ke Salak. dia bilang kan, nggak ada duit. Si Akbar ngomong, udah nggak apa-apa, berangkat aja. Nah di situ posisi jam 10 malam. Saya nongkrong, saya balik, cuma ngambil sepatu sama celana udah, itu doang. Berangkat 10:30 ke rumah dia, sampai sana jam 11. Saya tanya lagi, ini serius mau ke Salak? Berdua doang, nggak ada yang lain. Nggak berempat, sama siapa? Sama Mambot, sama Kaina udah di sono. Gue juga dikabarin dadakan. Ternyata dia juga dadakan dikabarin. Dikabarin dadakan juga? Iya. Sama dua perempuan ini? Jalan nih, jam 12 ke sana. Ke Bogor itu paling lama mungkin ke Sukabumi 1,5 jam, kalau nggak 2 jam. Gua ke sana itu cuma 1 jam doang. Wah, cepet banget loh. Bawa motor nggak pernah di bawah 100. Pokoknya 100 terus itu bawa motor. Sampai satu kejadian, si Akbar ini nggak sengaja ngantem trotoar. Jadi trotoar mungkin dia nggak tahu atau gimana, dia mau nyalip mobil. Setelah dia nyalip mobil tuh ada trotoar yang bentuknya kayak gini. Dihantem sama dia tuh. Ih, berarti agak naik gitu ya, jadi Iya, agak lompat berarti gitu. Lompat. Saya kaget, Akbar juga kaget. Nah di situ ngeres, berhenti, ngerokok sebentar, hilangin mungkin kagetnya tadi. Dari situ udah bawa motor pelan, sampai di base camp mungkin jam 1-an.
Jadi di base camp itu pas sampai base camp ya, di situ udah ada pendaki mungkin 6 atau 5 orangan lah yang saya lihat. Saya kan belum ke dalam nih. Saya masuk ke dalam, itu ada anak Jakarta 2 orang. Saya ngobrol sama dia. Nah dia bawa minuman nih. Bawa minuman dia. Dia nawarin saya tolak karena saya nggak minum. Maksudnya yang dimaksud minuman ini beralkohol ya? Iya, minum beralkohol. Iya. Saya masuk ke dalam, ke kamar, kan itu ada kamar tuh di sebelah kiri. Saya masuk ke dalam, ada Kaina sama Ambot. Saliman kan, ditanya jalannya gimana, aman. Terus saya ceritain juga yang masalah tadi yang nabrak trotoar. Nah, dia juga kaget kenapa bisa nabrak trotoar. Nah dari situ istirahat deh nih, tidur. Jam 6 bangun. Jam 6 bangun, manasin motor. Nah motornya si Akbar ini bermasalah, nggak mau nyala. Mungkin karena panas atau gara-gara apalah itu. Iya. Jadi nggak mau nyala, bawa motor si Kaina ini. Jalan ke atas. Dari base camp ke Simaksi itu lumayan, 15 menit, kalau nggak 10 menit lah. Saya pikir jalannya bagus. Karena emang dari awalnya bagus, aspal lama-lama jadi batu kali. Oke, makadam lah ya. Iya, jadi batu kali. Dan dari batu kali itu juga, saya pikir deket, ternyata enggak, masih jauh. Sampai parkiran, saya turun, Akbar turun, Mambot juga turun. Nah si Akbar ini ngurus registrasi. Si Akbar lagi ngurus registrasi, saya ngobrol. Udah ngobrol, si Akbar udah nih, dia nyamperin, udah, saya jalan. Si Akbar jalan duluan, Mambot, Kaina, baru saya. Itu jam 7. Jalan jam 7, sampai di Petilasan. 15 menit, kalau nggak setengah jam lah. Deket kok itu. Ada ini anak Jakarta. 3 cowok, 1 cewek. 1 cowok ini lagi foto-foto di pelang Petilasan yang Raksa Bumi. Oke, iya. Saya nengok ke belakang, saya panggil Akbar. Le, ini masuk aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, udah buka aja. Nggak dikunci kan? Enggak. Ya udah saya buka kan. Saya buka, bed. Saya masuk ke dalam, Mambot, Kaina, Akbar. Si Akbar ambil air. Saya duduk di Petilasan, duduk biasa, ambil ngerokok. Selesai Akbar ngambil air, saya cuci muka nih. Udah, Akbar jalan duluan. Kaina, Mambot. Selang 5 menit dari perjalanan itu, si Akbar bilang, Le, jangan berisik, ada yang lagi tidur. Nah posisinya ini si anak Jakarta yang 4 orang ini udah nggak ada, udah di atas. Saya pikir yang tidur ini dari 4 anak Jakarta ini. Saya tungguin 5 menit, 10 menit, kok nggak jalan-jalan. Pas saya lihat jalur begini, nanjak, nggak mungkin tidur. Nggak mungkin ada pendaki tidur. Saya samperin ke atas nih, saya liatin. Si Akbar juga sama lagi ngeliatin. Dengan gaya dia yang sembrono, yang mentantang-menenteng itu. Kalau yang ngocol lah ya. Iya. Oke. Diliatin berdua sama saya. Situ ada 4 temennya. Dia juga sama ngeliatin, nungguin mungkin karena emang dia mungkin ceweknya ini belum tidur atau gimana. Mungkin kecapean gitu ya? Iya, bisa jadi. Oh iya. Pas udah diliatin, si Akbar pindah nih. Dari berdiri yang di sampingnya, terus berdiri di kedua kakinya. Diliatin sama dia. Si Akbar ini ngomong, Le, ini nggak tidur, kesurupan. Iya. Pas ngomong, ini kesurupan, langsung si cewek itu tiba-tiba senyum tipis, lama-lama kayak senyum lebar. Nah dari situ baru temennya tahu. Dipegangin lah tangannya satu, kanan kiri, saya megangin kakinya nih. Karena pas di situ, pas udah posisinya senyum lebar, kakinya udah ngejuntai-juntai gini. Kayak mungkin dia mau lari atau gimana. Yang ditakutin kan sebelah kirinya itu jurang. Sorry, sebelah kanan. Sebelah kanannya jurang. Si Akbar ini ngeliatin terus, dibercandain dulu sama dia. Bercandain, ditanya dulu kenapa. Nggak mau jawab, cuma senyum tipis, tawa-tawa sambil ngebrontak kan, kemudian dipegangin. Si Akbar ini minta air. Le, ambilin air di tas. Saya ambil air di tas, saya kasih dia. Saya nggak tahu si Akbar baca apa ya. Habis baca-baca, mukanya dielap gini, diem tuh, lemas mungkin.
lemas, nggak gerak. Tiba-tiba masuk lagi nih, masih sama. Senyumnya masih tipis, lama-lama jadi lebar, tawa-tawa. Si Akbar ngomong ini, wah ngeyel ini. Kepala batu, keras kepala, dibacain lagi sama dia, diusapin lagi, keluar lagi, tiduran lagi. Kayak Kaina ini datang nih, langsung, awas minggir, gua aja. Si Akbar itu didorong sama Kaina, didorong, kepalanya dijenggut. Kamu setan Islam, setan jin. Saya Islam. Bisa baca syahadat? Bisa. Coba ikutin. Bener, ngikutin dia. Baca syahadat? Baca syahadat yang ngikutin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Si Kaina ini bilang, kamu udah masuk Islam, berarti kamu gak boleh ganggu umat manusia. Cuma dengan mungkin kalau jin itu emang pengganggunya umat manusia ya, tetap ngeyel, tetap masih ganggu. Nah karena si Akbar juga mungkin udah kesel atau gimana, dia masih baca-baca, dipindumin sama dia. Keluar nih si cewek ini, yang masukin juga cewek sama. Oh, sosoknya perempuan berarti? Iya, perempuan. Oke. Selang berapa, mungkin 5 menitan lah, 5 menitan, saya juga masih megangin kakinya. Masuk lagi nih, tapi beda sosok. Mungkin yang Akbar pikir ini masih sosok yang sama, nggak ditanya lagi sama Akbar, langsung kalau dibilang kayak manusia langsung dipukul gitulah. Jadi kesel nih, tiba-tiba nggak ditanya apa-apa langsung dipukul. Si Akbar digigit kakinya. Digigit. Udah digigit, palanya digini sama Akbar nih, pala ceweknya ditekan gitu kan, ngejel lama-lama sama Akbar gituin. Nah pas udah kayak gitu tuh masih mana si Akbar ini, dia bilang takutnya kagak takut, tapi dia ngeledek. Diledekin sama Akbar. Saya juga kalau si Akbar berani, saya berani juga ngeledekin kan. Saya ledekin juga. Kan tadi udah masuk Islam, kok ganggu lagi? Langsung dia cuma ngeliatin begini, ngeliatin dengan mata sinisnya. Baru pas udah gitu si Akbar ngodein, bukan yang tadi ini mah, beda lagi. Ini kerak le, yang dari tipe petilasan. Ternyata si Akbar ini udah ngelihat sosoknya. Iya. Kerak le, warna putih di hari petilasan ini. Terus gimana? Yaudah coba dikeluarin sama Akbar, nggak mau bener-bener dikeluarin, dibacain, dikasih air minum, terus tiba-tiba disemprot, udah diminum, dibalikin lagi. Langsung saya ngomong sama temennya, bang panggil ranger ke bawah. Sama siapa? Udah sendiri aja. Kenapa? Takut? Enggak, udah jalan sendiri. Dia lari jalan sendiri. Jalan, mungkin nungguin dia tuh lama sambil nahan si cewek ini yang masih ngeberontak. Ada kali 5 menit nahan dia. Ranger jalan lari-larian, sampai situ udah ngos-ngosan. Si rangernya juga sama, nggak pakai babi bu, nggak pakai tanya-tanya, langsung dikeluarin. Langsung pakai secara kekerasan. Jadi saya nggak kasih nama setan ya bang, kasih nama perempuannya karena dibanting-banting badannya. Dibanting-banting. Dia ngeberontak terbang ke bawah, dibanting lagi. Ngeberontak, dibanting lagi ke tanah. Itu suara tanah sama kulit beradu tuh, puk kayak gitu. Waduh. Pas mungkin si rangernya juga kesel kali ya. Dia ya mungkin ngasih tahu leluhur itu siapa. Si ranger ini ngomong, kamu lihat saya, kamu nggak tahu saya siapa. Si sosoknya ini bilang, nggak sopan. Kalian semua nggak sopan. Dia bilang kayak gitu. Terus maunya gimana? Turun ke bawah sambil ngelunjuk ke arah petilasan. Turun ke bawah. Ya udah kamu keluar dulu, biarin cewek ini jalan sendiri. Enggak, ayo turun ke bawah. Jadi maunya ini si sosok ini jalan ikut bareng gitu bang. Nggak mau keluar dulu. Cuma kan yang ditakutin ketika dia jalan bareng malah loncatnya ke jurang. Karena di sebelah kiri emang jurang, pure jurang. Nggak tahu ya dalamnya berapa meter, cuma ya kalau misalkan jatuh juga berasa bisa patah tulang.
Nah dia jalan ke bawah, temennya juga 3 orang ini ikut ke bawah nih, ikut ke bawah, jalan nih ke bawah juga sama nemenin dia. Pas sampai di petilasan, duduk diam, tiba-tiba ngambil batu ngelempar temannya pakai batu petilasan itu. Nah karena punggung sininya temennya iya temannya si cewek ini. Oke. Kan temennya nggak tahu apa-apa, jadi ya dia juga kaget kenapa dia yang dilempar. Nah punya usut ditanya dia kenapa bisa kayak gitu. Jadi si sosoknya ini bilang, saya ditendang. Entah itu tempatnya dia atau anak-anaknya dia itu ditendang. Jadi pas sebelum saya sampai di Pelanggal Disaka ini, anak Jakarta ini yang satu foto-foto, yang satu orang fotoin, nah yang satu ini lagi duduk di batu. Nah yang cewek ini masih main HP, mungkin masih ada jaringan. Saya juga kan nggak terlalu fokus ke HP kalau naik gunung. Masih ada jaringan, dia main HP, yang satu ini duduk di batu. Emang batunya rada gede, duduk di batu. Mungkin pas dia turun nendang sesuatu. Oke. Nah di situ saya baru tahu ternyata asal usulnya itu nendang sesuatu. Mungkin si monyet ini nggak terima karena ya dia juga kalau dibilang bertamu, dia kenapa nggak bertamu ke yang punya rumah? Kan di situ ada petilasan, seenggaknya masuklah dulu cuci muka atau apapun. Assalamualaikum segala macam. Iya, kayak gitu. Cuma dia terjalan, nah mungkin karena dia somper atau kenapa-napa, jadi ditegur dengan setara kayak gitu. Nah udah nih, dia lepas. Anak Jakarta ini satu masih maksa buat naik. Dia ninggalin temannya, 3 temannya ini ditinggalin. Tapi si korban ini sudah sadar? Sudah sadar. Oke. Masih sama ranger, itu masih dijagain sama ranger. Cuma saya ngomong sama ranger, Mas saya duluan ke atas ya. Iya. Saya pikir si anak 3 Jakarta cowok ini nungguin temennya. Iya. Saya jalan sendiri ke atas, nyamperin si Akbar. Jalan berapa lama, dia nyampe. Temennya ini nyampe. Saya tanya, Bang, lo nggak nemenin temen lo? Enggak bang, gue mau ke puncak. Akbar masih cuma kelihatan doang. Yang udah nggak apa-apa, jalan aja. Nanti juga kena batunya tuh dia. Jalan ya sama Akbar, sampai di pos 1, pos Pakis. Si Akbar ini tiba-tiba berdiri cuma kaku, nggak bisa gerak sama sekali, nggak bisa gerak. Mambut sama kainnya juga dia nggak tahu apa-apa, dia cuma diam nungguin Akbar karena kan kalau si Akbar nggak gerak ya yang lain juga nggak gerak. Iya. Nah nungguin si Akbar ada kali 5 menit 10 menitan nggak gerak sama sekali. Saya maju ke depan, saya dorong, kenapa Le? Enggak, udah nggak apa-apa. Saya nengok begini, sampai sebelah kanan, saya ngelihat sosok. Di sini bawahnya itu ular, atasnya bukan, atasnya manusia. Siluman dong. Mungkin bisa dibilang itu kali, bisa dibilang siluman. Saya tanya gini, ngelihat Le? Iya. Terus lu kaku kenapa? Gara-gara dia, gue fobia ular. Si Akbar ini takut sama ular ternyata. Oh iya. Saya lihat lagi bareng, nggak entah kenapa saya ngelihat lagi berdua refleks, berdua aja gitu refleks, ngeliat berdua, ngeliat ke kanan berubah jadi ranting. Udah gitu ranting malah ranting gede, ranting kecil malah berubahnya. Entah emang si Akbar masih halusinasi gara-gara yang dibawa trauma atau gimana, tapi yang si Akbar ini kaku nggak mungkin karena ngeliat ranting jadinya kayak gitu. Masa halusinasi bisa barengan gitu ya? Nah iya. Nah dari situ udahlah, nggak usah mikirin yang hal aneh-aneh. Langsung saya bilang gini, Le, ini masih ngikut ya? Yang mana? Yang kerak? Iya. Udah nggak apa-apa, jalanin terus. Atau kalau udah sampai atas gimana? Gimana mikirinnya aja nanti di atas. Saya jalan sampai di Salomot kalau nggak salah itu. Nggak ada apa-apa, jalan lagi. Nah si anak Jakarta satu orang ini emang ternyata beneran mau ikut ke puncak. Masih ngikutin loh? Masih ngikutin dia. Jadi saya naik berlima, darinya berempat jadi berlima.
Dia masih ngikutin, bener-bener masih bareng sama saya malah. Bareng jalan. Terus entah saya lupa, pokoknya udah sampai di tanjakan, itu udah rame. Saya lupa ketemunya di mana, itu ada orang Jakarta, 3 orang. Nah yang satunya tinggi, sedikit bewok, yang satunya kurus kayak saya, tinggi lah gitu. Kayak orang-orang Jakarta tuh dia. Tanya kan, ngobrol kayak biasa, namanya pendaki kan, salam sapa kayak gitu. Udah nih, jalan lagi, jalan. Sebelum sampai di Pajar Kencana, saya sempat video tuh. Mungkin 1, 2, ada kali 5 orang ke bawah. Di bawah saya itu ada 3 kalau nggak salah, di bawah 3 orang. Dan dari satu itu ada anak Jakarta. Tetap memaksain dia sampai puncak dengan kondisi temennya di bawah, entah kayak gimana nasibnya. Sampai di Pajar Kencana, saya ketemu anak Jakarta ini yang tadi yang bawa minuman nih. Oh, yang di base camp? Iya, ternyata dia udah di duluan di Pajar Kencana. Jadi si yang tiga orang ini yang bawa minuman itu 2 cowok 1 cewek. Di situ juga sama, masih minum dia. Di puncak Pajar Kencana? Masih minum dia. Buka botol, buka minuman. Masih minum. Masih minum. Gil. Saya cuek kan. Saya cuek orangnya gimana ya, masak mie lah dengan logistik ala kadarnya. Emang di situ nggak mikirin logistik, berangkat cuma bawa mie 2, roti 1, air 1, udah itu doang. Sudah nggak apa-apa nih. Si Akbar nyenggol saya, ngodein. Dia ngikutin lagi nih. Yang mana? Yang cewek. Cuma bukan ke kita. Kayak yang anak Jakarta ini. Oke. Yang 3 orang ini. Dia diikutin juga sama. Nah, dari situ istirahat, makan, minum, foto-foto, dokumentasi kan. Udah jam 2 nih. Saya ngomong sama Akbar, ini mau gimana, udah jam 2, mau lanjut atau gimana? Nah, si Kaina ini minta ditemenin sama Akbar buat naik ke puncak. Cuma si Akbar ngomong sama saya, gak usah ke puncak, di sini aja, di bawah udah ada yang nungguin. Saya ngomong kayak gini, yang mana Le? Aki-aki. Akbar ngomong kayak gitu kan, aki-aki kan banyak, siapa tahu warlock kan? Iya. Dia ngomong kayak lagi, pakai pangsi hitam Le, yang waktu itu gue ceritain, dia masih nungguin gue. Oke. Nah ternyata si Akbar ini udah pernah ke Salak juga. Dia udah pernah ke Salak. Dia juga sama waktu itu, badan saya merinding, ditungguin sama aki-aki yang pangsinya pokoknya serba hitam lah, kupingnya itu lancip, persis di goanya itu. Pokoknya dari Pajar Kencana turun ke bawah itu ada goa sebelah kiri. Nah di situ si Akbar ngomong, ditungguin sama dia. Terus mau gimana? Mau lanjut atau gimana? Turun aja. Kalau mau maksain ya nggak apa-apa, dia bilang kayak gitu. Cuma jangan sampai sebelum maghrib itu udah harus di bawah. Kalau belum gimana? Ya bisa nggak balik. Bisa nggak balik? Iya, si Akbar ngomong kayak gitu. Karena kan saya ketika naik gunung bareng Akbar, saya berpegang sama dia bang. Kalau dia berani, saya berani. Kalau dia takut, ya saya juga takut. Dia bilang turun, ya udah turun. Jam 2.30 tuh saya turun ke bawah. Pas saya mau turun nih, si anak Jakarta ini, saya pikir mau ikut juga turun. Ternyata dia enggak. Dia naik ke atas. Sendiri. Nah yang anak Jakarta yang 3 orang ini, dia turun juga sama. Oh, oke. Dia ke puncak sendiri tuh, anak Jakarta yang temennya kesurupan. Oke, iya. Nah dia naik ke atas, saya turun kan. Turun bareng nih sama anak Jakarta yang 3 orang ini yang bawa minuman. Nah saya turun juga sama, di jalan duluan nih. Terus ada 1 orang si yang anak Jakarta 2 ini duluan yang bareng sama ceweknya, mungkin karena ceweknya lagi dapet juga kan. Oh, ceweknya juga lagi dapet ya. Karena kenapa saya bilang bisa dapet, apa ya, bau anyir itu kan berasa bang, kan berasa kecium kan bau anyir. Nah si ceweknya ini pas turun mau duluan, bareng sama cowoknya. Di jalan berdua duluan. Nah jadi saya turun berlima sama anak Jakarta juga 1 lagi yang temenin dia. Saya jalan duluan nih. Pas sampai Haji Salomot, saya ngomong sama Akbar,
Le, gue duluan ya, gue pengen boker di mana lu? Nggak tahu, nanti aja, yang penting pos 1 pakis. Kan udah ada mata air tuh, nah di situ udah gampang kan. Iya nih, tas lu bawa, air kan di situ. Saya bawa cuma air 1 liter dong, 1 liter kecil, 1 botol kecil. Jalan. Lepas dari pos Haji Salomon, itu sebelum sampai Pakis, saya ketemu jalan yang full bambu. Nah sebelum sampai di full bambu itu, saya jalan bener-bener sendiri, nyanyi nggak jelas, nyetel lagu. Ketika badan udah merinding nih, lagu saya kencengin, makin merinding. Saya pikir gini, nggak mungkin ini yang monyet masih ngikutin. Mungkin ular yang ngikutin. Ternyata si Akbar bener. Jadi saya jalan bener-bener sendiri. Saya pikir ketika sampai di hutan bambu ini, saya berhenti bang. Berhenti, diam. Karena yang saya pikir ketika saya naik, saya nggak ngeliat bambu. Oke. Bener-bener nggak ngeliat bambu. Itu pokoknya kayak lorong labirin gitu lah, ngebentuk begini, bulat. Itu bener-bener lorong. Saya jalan nggak merasa lewat situ. Entah emang saya kurang fokus atau gimana. Pokoknya itu saya turun, ada bambu aja. Pokoknya hutan bambu ngebentuk labirin gitu. Saya berhenti kan. 5 menit, kalau nggak 10 menit saya ngerokok. Karena saya pikir, ini bukan jalan yang tadi gua naik. Ini bukan jalan yang bener-bener, bukan yang gua naik tadi barusan. Karena ini TikTok loh bang. Pasti tahu lah kalau jalan naik sama turunnya. Kalau nggak kayak mungkin bisa berubah karena hujan. Udah 5 menit, 10 menit, saya mikir kalau nggak jalan, nggak tahu nanti ke depannya gimana kan. Saya jalan dah nih, itu pas udah lewatin itu badan makin merinding, bener-bener merinding. Jalan lagi sampai di pos 1 Pakis. Nah itu nggak ada apa-apa. Saya tidur nih, boker nggak jadi karena ada yang masang tenda di situ, malu kan. Oke. Nyari semak-semak susah. Iya. Udah saya tidur aja di situ. Nah si tidur HP saya taruh dada nih sambil ngetel lagu. Ditegur sama orang yang buka tenda situ, bang HP jangan taruh situ nanti hilang. Saya masukin ke kantong. Dari situ udah saya tidur. Mungkin saya tidur itu ketika jam 4-an mungkin, nggak tahu itu jam berapa, pokoknya jam 4-an. Tidur nih, pules, bener-bener pules bang, pules. Tiba-tiba bangun karena dengar suara Mambot nangis. Kencang nangisnya dia. Mambot ini nangis? Iya, kencang nangisnya. Saya bangun, saya ngeliat Akbar udah di samping saya. Dengan posisi yang duduk bersila, tangannya ke samping kayak gini. Nah, pas Mambot nyampe kan, Mambot ngomong, "Bay, lu kenapa ninggalin gua?" Si Akbar ini kan udah sadar. Dia bilang, "Enggak mah, gua nggak ninggalin." "Enggak, lu ninggalin gua, lu dikejar sama dia, lu nggak bisa. Lu malah makin lari." Nah, ternyata si anak di Jakarta yang barengin sama saya ini satu orang, badannya tinggi. Kakinya juga kalau misalkan si Akbar kan orangnya pendek, gitu lah, pendek gendut. Nah, kalau mungkin dikejar secara lari, jauh, mungkin kekejar, ketangkep. Oke, iya. Tapi enggak kena. Dia udah lari, malah makin kenceng. Mambot udah kekeh bahwa kalau dia ninggalin, Akbar cuek karena masih di gunung. Oke. Jadi dia tetap jalan. Jadi sampai bawah ini habis sisa, sebelum misa udah sampai di Pelang Haji Saka, laporan, udah turun, ambil motor, turun dah nih. Saya sama Mambot, Akbar sama Kaina. Jalan sampai di base camp itu jam habis azan Isya lewat 15 menit kayaknya. Jam 8 lah ya. Iya, jam 8-an segitu. Baru pada cerita. Nah, Mambot ini masih debatin yang tadi karena si Akbar udah ninggalin kan. Karena kan saya nggak tahu apa-apa. Akbar kan udah di samping saya. Saya tanya sama Akbar, "Lo ngapain malah ninggalin?" "Enggak, gue nggak ninggalin dia, Le." "Tapi kata Mbak Mambot lu ninggalin dia." "Enggak, gue nggak ninggalin. Orang gue jalan santai kok." Langsung Mambot nerotos, "Lu ninggalin gue, Bar. Lu lari, lu nggak jalan." Nah ternyata yang dirasain si Akbar ini, si Akbar cuma jalan pelan.
jalan normal lah gitu. Jalan normal, dia juga yang dilihat Mambut bisa lari, padahal yang dia rasain tuh jalan. Nah si Akbar juga gak ngeliat jalur, dia cuma jalan-jalan cuek doang. Dan dikejar sama anak Jakarta ini bener-bener nggak dapet bang. Nggak kekejar. Nggak kekejar, karena udah nggak kekejar, dilepas lah sama si anak Jakarta ini, nungguin si Mambut sama Kak Ina. Oh, oke. Kalau dia ngajar Akbar, yang belakang kenapa-napa, makin chaos. Nah, baru si Mambut ini bener-bener kesel lah gitu ya. Udah nggak mau nungguin, naik bareng kan. Masa turun ditinggalin. Yang dia rasain itu emang bukan dia. Yang dia rasain di tubuhnya dia itu emang, dia ngerasain kalau dia tuh jalan pelan. Cuma dia ngerasa kalau badannya bukan badan dia. Entah gimana, saya juga nggak ngerti kenapa dia bisa duduk di samping saya dengan duduk bersila begini. Sampai di base camp juga Mambut tetap nggak terima. Pokoknya cekcok lah di situ. Nah saya tanya sama anak Jakarta juga kan, emang tadi dia jalan gimana bang? Dia nggak jalan bang, dia lari. Oh, oke. Saya pikir secara logika kan, nggak mungkin bang, kalau dia lari, lu lari pasti kekejar. Postur dia tinggian postur lu bang, langkah lu juga lebih gede, nggak kekejar bang. Sumpah demi Allah dia memang Tuhan bang, nggak kekejar sama sekali, nggak kekejar, bener-bener cepet jalannya. Terus si Mambut gimana? Ya nangis terus, bener-bener. Kaina cuek, nggak cuek gimana sih, dia juga khawatir sama Akbar karena yang dipikirin kan ketika Akbar jalan sendiri disasarin. Yang dipikirin kayak gitu. Kenapa Mambut nangis, yang ditakutin karena itu, karena si Akbar nyasar. Nah jadi pas udah saya ngobrol sama anak Jakarta, saya balik lagi nih ke dalam ke kamar, ngobrol lagi sama Mambut, ngobrol. Dia juga, saya pikir kan kalau misalkan ditanya dari versi ini kan mungkin bisa beda kan bang, kalau emang dia bikin cerita bohongan. Tapi ketika saya tanya Mambut, bener yang diceritain anak Jakarta ini bener. Oke. Jadi ada dua sudut pandang ya. Iya. Si Mambut ini ngelihatnya lari, dan si orang Jakarta juga ngeliatnya lari. Iya. Tapi yang dirasain Akbar, dia jalan pelan. Oke. Bener-bener jalan biasa lah kayak gitu. Semisal kalau lari juga nggak mungkin lari kencang dia, karena kan dia bawa Mambut sama Kak Ina. Iya. Salah Kaji Saka mana bisa lari sekencang apa sih? Iya kan? Itu. Ketahu trek aja kan begitu kan treknya. Saya ngobrol kan sama Mambut, ya udahlah putus nih, nggak ngomongin apa lagi. Saya ke depan ke Akbar, si Akbar kan lagi makan mie nih, mau ngopi. Saya di depan, ke warung, ada warung di situ. Saya tanya lagi sama Akbar, lu serius Le? Serius gua jalan, kagak lari. Cuma yang gua rasain emang iya, itu bukan badan gua. Yang di otak gua juga sama. Ketika gua takutnya, ketika gua jalan, gua disasarin. Si Akbar ngomong gitu, tapi alhamdulillahnya enggak. Gue juga nggak tahu kenapa bisa di samping lu. Oh iya. Si mau mikir logika juga kagak nyampe bang. Saya nggak ada di tempat, maksudnya nggak ngejar si Akbar. Saya juga tahunya si Akbar udah di samping. Cuma kalau dipikir logika, tetap nggak bakal bisa. Orang pendek ketemu orang tinggi, langkahnya juga lebih jauh kan. Kalau lari pasti kekejar, tapi kan ini enggak sama sekali. Nah udah dari situ putus, istirahat bentar, habis makan mie, mandi, bersih-bersih, balik itu mungkin jam 10-an kalau nggak jam 11. Dari base camp tuh? Iya. Sampai ke rumah nggak ada kejadian apa-apa lagi tuh? Sampai ke rumah nggak ada kejadian apa-apa lagi untungnya. Atau mungkin lo kecelakaan lagi enggak? Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Oke, Bang Farhan, thank you banget nih Bang Farhan. Ini cerita sebenarnya menarik banget sih. Jadi ada beberapa pertanyaan yang bakal gue pertanyaan nanti ya, karena ini kurang jelas nih menurut gue nih. Iya. Dan jangan sampai netizen ini berpikir yang enggak tentang cerita lo nih ya. Dan di sini yang pertama gue mau bertanyain tentang kejadian yang di awal pendakian selamat dari maut kecelakaan nih. Nah di awal situ lu sempet ada ngerasa berpikiran
wah pasti gue bakal kejadian apa nih di atasnya, atau mungkin punya firasat buruk gak setelah kejadian itu? Enggak sih bang, gue tipikal orang yang cuek. Oke. Dia udah berpikirnya ya udah mungkin ini emang Apes aja, apa saja nabrak, gitu iya. ya. Oke, nah pas sampai di base camp, orang Jakarta yang kesurupan ini masih ada nggak tuh rombongannya? Udah nggak ada. Ya satu orang ini yang terakhir ditinggal puncak ini lu sempat ketemu lagi nggak? Enggak. Entah dia lewat entah dia lewat base camp mana. Karena gue baru pertama kali ke Salak sih itu. Oke, iya. Tapi lu berarti nggak ketemu lagi tuh yang orang Jakarta yang kesurupan ini, temannya itu? Nggak ketemu. Kan ada tuh yang temannya sempat maksa buat iya. puncak itu. Nggak ketemu. Nggak ketemu di malam itu? Nggak ketemu. Dan di base camp itu rame nggak malam itu? Cuma Mambot, Akbar, Aina, anak Jakarta 3 tuh. Oke. Udah itu dong. Nggak ada Sama yang siapa-siapa warung lagi? udah. Sama Menjaga warung warung. berarti? Iya udah itu dong. Nggak ada lagi. Oke, nah awalnya ini kan berarti kan si perempuan ini yang kesurupan ya, yang dimana mungkin setelah dijelajahi lebih dalam lagi tentang kronologis itunya seperti apa, berarti mungkin karena nggak sopan kali ya kelakuan mereka ini. Bisa jadi karena nggak sopan itu. Oke, dan kalau nggak salah tadi lu sempat bilang nawarin mereka ya anak Jakarta ini buat bak masuk dulu buat ziarah atau segala macem karena kirim doa lah ya. Nah lu sempat nawarin itu ya? Sempet. Tapi reaksi mereka itu gimana? Dibilang, iya bang nanti. Nah setelah lu keluar dari petilasan itu udah nggak ada berarti mereka? Udah nggak ada, udah jalan dia. Udah jalan ke atas. Dan di atas ini ternyata kejadian ya. Nah kejadian Yang itu dimana teman perempuannya ini yang awalnya mungkin berpikir kecapean kali ya, tidur ya. Ternyata enggak, dia kesurupan. Kesurupan tuh ya. Oh shit. Sampai berapa kali tuh kalau nggak salah? 3 kali. Iya, yang lebih gokilnya ini sempat kesurupan kera putih. Yang ternyata kera putih ini penunggu di petilasan yang raksa bumi. Mungkin ya, gue juga nggak tahu karena gue nggak bisa lihat. Tapi karena kata si Akbar kayak gitu. Oke, itu menurut cerita Akbar berarti ya? Iya. Akbar mungkin udah pernah ngalamin juga kali sebelumnya. Nah, lu sempet nanya-nanya nggak nih setelah di base camp, sempet nanya-nanya nggak sama Ranger tentang korban yang kesurupan ini itu kayak gimana? Oh enggak, Rangernya itu di registrasi. Dia jaga registrasi doang. Oh, oke. Berarti lu nggak sempet nanya tuh? Enggak. Tapi di registrasi nggak ada omongan apa-apa Ranger itu? Nggak ada apa-apa. Nggak ada ngomongan tadi tuh gini-gini gitu, enggak? Pokoknya terakhir itu pas dia bilang pokoknya dia nggak sopan atau segala pun, pas di base camp dia dilempar, udah saya cabut. Karena pikir saya juga sama Mambot sama Kaina. Iya. Berarti di malam itu lu rombongan lu ya termasuk terakhir turun ya? Iya, terakhir turun. Oke. Nah, ini Bang Farhan, ini kan sempet banyak banget ngalamin kejadian yang nggak masuk akal ya. Nah, sebelum gua mau mengulas lebih dalam tentang kasus itu ya, lu seberapa deket sih lu sama Akbar nih? Karena kan lu kayaknya di cerita ini kayaknya lu nggak klop banget nih gitu loh kan? Kayaknya apa sih ngeklop lah, sepaham lah gitu ya. Iya. Ketemu Akbar itu 2021 di Gunung Gede, entah itu bulan apa lupa pokoknya. Jadi dia itu naik berdua sama sepupunya. Oh, ketemu sama lu tuh berarti ya? Nah si sepupunya itu udah jauh di gerbang Surken. Saya kan lintas itu. Nah kenapa bisa ketemu? Saya waktu itu naik 5 hari 3 malam di Gunung Gede. Wah, karena apa tuh? Bawa keluarga, trip keluarga. Oke. Akhirnya kenal sama Akbar juga tuh ya dari situ ya. Ketemu Akbar di Surken. Dan ternyata rumah lu sama rumah dia nggak terlalu jauh ya, deket ya. Akhirnya ya sering naik bareng gitu setelah itu kejadian itu ya. Betul. Nah lu kan sempet ngelihat yang dimana pada saat itu proses penyembuhan si korban ini ya. Mungkin kita sebut saja korban nggak apa-apa ya kalau kayak gitu ya. Memang benar dia kesurupan ya. Iya. Ini cara penanganannya sama pihak Ranger. ya itu memang seperti itu. Yang gue lihat sih seperti itu bang. Sama kayak Akbar mungkin agak secara kasar gitu ya. Iya. Mak kita kasar ini bukan berarti kita pukul segala macam ya. Ngeluarinnya dipaksa gitu ya. Iya. Karena yang pas gue lihat dia baru sampai, mungkin dia karena ngap-ngapan ngatur napas dikit, langsung nggak pakai bibu, langsung bener-bener dipaksa gitu. Dipaksa buat keluar gitu ya. Pas mau diajak ngobrol ya karena dia udah keras kepala nggak mau keluar, baru diajak ngobrol. Oke, iya. Maunya apa gitu ya. Dan ternyata kalian semua ini harus turun gitu ya karena nggak sopan gitu ya. Nah,
Berkata dengan kata tak sopan ini mungkin ada sangkut pautnya nggak sih sama 3 pendaki yang dari Jakarta yang sempat membawa minuman ini? Mungkin bisa jadi. Karena kalau misalnya saya cari-cari di Google ya bang, setahu saya Salak itu gunung suci. Ya. Kalau dipikir secara kotak, dari setiap sudut kotak ini ada makam petilasan, setahu saya. Oke, ada patoknya masing-masing. Iya. Jadi nggak mungkin kita ke tempat suci bawa-bawa minuman beralkohol yang dibilang haram. Ya. Mungkin bisa jadi gara-gara itu juga. Mungkin ya, tidak sopan mungkin karena itu ya. Iya. Lu bertamu ke tempat gua tapi lu begini cara tamu lu gitu, mungkin ya penghuni sana juga nggak senang ya kan. Nah, iya Nah, betul. sosok manusia setengah ular nih yang lu lihat itu bentuknya besar apa kecil itu? Besar. Kayak kita manusia biasa gitu. Badannya kayak manusia biasa, cuma bawahnya bukan. Badan setengah nih, Ya, kayak manusia biasa ke atas. Bawahnya itu udah ular, udah dibilang size piton bukan piton gitu mah. besar berarti. Besar iya. Tapi sempet ngeliat jelas. Nggak terlalu ngeliat dulu sih bang, cuma sepintas aja. Tapi memang seperti itu bentukannya mungkin yang lu lihat. Iya. Oh. Oke. Kalau misalkan yang saya lihat bukan, tapi kenapa Jakbar bilang iya? Nah iya, ini ada sangkut pautnya juga. Lu Iya. dua-duanya nih ngelihat ya. Iya. Anjir. Oke Bang Farhan, thank you banget nih Bang ya, lu udah datang dan mau berbagi sebuah pengalaman pendakian. Ini menurut gua gokil banget sih, ini banyak banget kejadian yang lu alami ya. Mungkin bukan lu yang alami ya, Iya. orang lain yang alami, tapi lu tuh Imbasnya. ikut serta gitu ya, ikut serta yang jadi imbasnya gitu ya kan. Yang dimana kita ketahui bahwa saja Gunung Salak ini adalah salah satu gunung yang disakralkan ya sama Iya, masyarakat betul. sekitar. Apalagi kita bertamu ke tempat yang sakral membawa sesuatu yang Yang negatif haram. lah ya, negatif itu pasti ya pasti marah sih tuan rumah di sana itu pasti marah. Nah Bang, sebelum mengakhiri video kali ini mungkin lu punya pesan-pesan nih Bang buat teman-teman semua nih, apa yang bisa diambil nih dalam cerita lu pada malam kali ini? Mungkin ketika bertamu jaga tata krama. Oke. Sama kalau misalkan naik gunung, udahlah nggak usah bawa kayak alkohol kayak gitu. Misalnya nggak apa-apa bawa alkohol juga nggak apa-apa, asalkan dalam keadaan darurat. Ketika dipakai dalam keadaan darurat. Alkohol yang buat obat ya, Iya. yang 60% kalau itu ya Betul. kan? Ya. Iya. Oke, itu Udah sih itu aja. itu aja Bang. Oke, dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman nih, serta safety dalam melakukan pendakian. Oke, mungkin itu aja nih dari gue Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.